Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Namun saudara dalam Tuhan, semakin dia membuktikan Yesus bukan Tuhan, kedangkalan pengetahuannya tentang Alkitab semakin terungkap oleh beberapa orang Kristen yang berbicara atau yang berdebat dengan Ustadz Juma di video berikut. Saudara, mari kita melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut video. Nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, mungkin Juma ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Juma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak. Saya sudah paham apa yang dia maksudkan, tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Bang Juma, Alhamdulillahi wal masih ibnu Maryam itu saya ikuti ramanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal Masiha dan Al-Masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak, maksudnya gini, tidak usah begini kan. Anda cukup jujur saja untuk emang saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada gitu. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau, saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung. Ada sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan.
Ya, Lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Lah ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini, wama padahal tidak amiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan Masalahnya di sini Allah ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Loh, bukan begitu. Saya sama saya kali Bang Ekat, kalau masalah Anda lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda yang punya kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih tahu. Bang Ekat tadi mau meminta apa namanya, mau meminta terjemahan. Di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, tolong bukakan. Begini, host, kita di sini kan mencari kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir itu Anda. Jelas. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masihab Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah tidak berkata wal masihab Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal kata ayatnya, wama umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, kalau begitu selain Bapa, Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah. Kan begitu. Jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa putra Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Al-Masih? Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kok jadi Tuhan dua di sana? Kok jadi Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapakan ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang nanti disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah ayat 116.
Nampak nggak? Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apa pengakuan Isa? Referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya enggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa ini saya rabbukum. gugurkan. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di mana? Ada. Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes semua 4 nomor 22. Bung, Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. Sabar, sebar. Di mana Sembahlah dikatakan Allah. Yesus berkata, Yesus Dan berkata hanya kepada Dia Tuhan saja bahwa, engkau berbakti. ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa? Di mana Kenapa ayat dia ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari Al-Maidah ini. Kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandaran? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Ya, jangan dibilang Dari- Aduh. Sabar. hancurkan Al-Quranmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Sabar. Yesus berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus, Enggak, Lukas, saya Yohanes tanya. itu Injil. Injil itu. Siapa Mana yang kitab Injil mengatakan, Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Firman itu adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, ajaran. 6, 7, Tapi 8, dalam Islam Anda berkata bahwa Isa Anda diberikan tidak kitab. sanggup. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Oke, Baca Yohanes 14 nomor 24. Ini kita Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Saudara, sebelum kita lanjut menontonnya, pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini banyak yang terberkati. Itu memang temannya. Al-Quran langsung jawab di situ. Abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Giliran dari Kristen tadi. Karena kalau mau kembali ke Iya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi tadi ini pertanyaannya gimana ya? Bang, ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baik jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan. Host buka yang ini isinya apa terjemahannya, baru nanti lagi menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya, itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut. Monitor. Ya Bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris, mana tahu. Oke. Menyanggah silakan. Oke.
Oke, saya akan menyanggah surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di abad keempat sampai abad ketujuh ada ajaran Kolergianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab. Dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan, terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memilih kitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu. Begitu katakan, Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, berapa orang saja muridnya. Ini di dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis, langsung aja Bang Juma. Baik, selamat Tuhan untuk videonya. Kita sudah dengarkan percakapan antara Juma dengan beberapa orang Kristen di video tadi ya. Mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus, dan di sini Ustadz Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa. Tapi semakin dia bicara Kristen, semakin dia bicara Alkitab, kedangkalan pengetahuannya tentang Alkitab semakin nampak di permukaan saudara dalam Tuhan ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa lebih baik Juma tidak bicara Alkitab ya, karena ketika dia bicara Alkitab pembahasannya pasti
entah kemana-kemana saudara Tuhan, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri ya. Jadi semoga ini menjadi pelajaran penting bagi Ustadz Juma untuk di kemudian hari tidak membahas Alkitab, tidak membicarakan tentang Yesus Kristus. Lagian Juma ini kan seorang Muslim ya, buat apa dia membicarakan Kristen, buat apa dia membicarakan Alkitab? Tidak ada gunanya saudaraku dalam Tuhan ya. Lebih baik dia fokus dengan agamanya sendiri gitu loh. Saya rasa lebih memberkati daripada dia sibuk membicarakan Alkitab, sibuk membicarakan Kristen, tapi pembahasannya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri ya, hanya menipu pendengarnya saja gitu loh. Saya katakan hanya menipu pendengarnya ya. Syukur-syukur kalau pendengarnya orang yang logis ya, orang yang kritis dan orang yang memahami kebenaran gitu loh. Tapi kalau kemudian orang yang mendengarkan Juma ini adalah orang yang cepat percaya begitu saja, maka saya katakan bahwa ya, apa yang disampaikan Juma ini bisa menjadi sesuatu hal yang menyesatkan buat mereka ya. Jadi semoga di kemudian hari sekali lagi Juma tidak membahas Alkitab dan fokus dengan agamanya ya. Tidak ada gunanya Juma membahas Alkitab. Dan sebenarnya bukan hanya Juma ya, beberapa Kristen lainnya juga membahas Alkitab, berusaha membuktikan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, berusaha membohongi umatnya sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi sama saja, semakin mereka membahas Alkitab, membahas Kristen ya, mereka menunjukkan kedangkalan pengetahuannya sendiri tentang Alkitab gitulah ya. Mereka menunjukkan kebodohannya sendiri gitu. Jadi sekali lagi tidak berguna ya, sangat tidak berguna ketika mereka membahas Alkitab. Lebih baik mereka fokus dengan agama mereka ya. Nah saudara dalam Tuhan, semoga video ini ya memberikan kita pemahaman baru, memberikan kita edukasi tentang satu kebenaran. Dan selalu saya ingatkan bahwa semua kita hidup toleransi, saling menghargai antara umat beragama ya. Bagaimanapun di Indonesia ini kita memiliki perbedaan agama gitu loh. Jadi agama yang satu dengan yang lain itu punya perbedaan masing-masing. Jadi kita harus menerima itu tanpa harus membicarakan agama orang lain, tanpa harus membicarakan iman orang lain gitu loh ya. Nah saudara, sekali lagi semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.